Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau bahas digital marketing untuk caleg. Ini mungkin video tipsnya agak terlambat ya, mengingat sebentar lagi kita sudah akan nyoblos nih, ya kan? Tapi mungkin ini akan bermanfaat buat next periode, tapi teman-teman bisa mungkin memahami konsepnya atau fundamentalnya dari video ini. Kalau teman-teman yang sedang nyalek ya atau sedang menggalang suara, ini sebenarnya kan isunya kayak gini permasalahannya. Kalau teman-teman misalkan contoh lihat di banyak billboard yang ada sekitar kita saat ini, ada sosok A dengan sosok B, dari warna A, warna B ya kan. Mungkin warnanya apa? Hijau, ada yang mungkin warna biru, warna merah. Ini kan berjejer nih, ya kan? Berjejer di spanduk gitu. Terus kita kan nggak pernah lihat dia sebelumnya, sosok ini nggak pernah tahu. Ini jadi semuanya sama di mata atau di hadapan kita sebagai audiens, sebagai pemilih. Ini sama semua nih, kita nggak kenal dia, nggak tahu track recordnya. Bener-bener ini orang cuma nongol pas lagi momennya kayak begini aja. Nah itu isunya, ya kan? Nah teman-teman yang lagi nyalek harus pahami, ini di audiens nih kondisinya kayak gini. Gue gak kenal lu semua, gue gak kenal lu apa siapa gitu kan, lu pasang foto gede-gede, nama gede-gede dari partai tertentu, ya oke, so what, itu oke. Nah itu isunya. Otomatis mesti gimana nih? Solusinya adalah personal branding. Teman-teman perlu bangun personal branding, dan sebaiknya idealnya adalah dibangun jauh sebelum teman-teman nyalek. Jawabannya adalah personal branding kalau teman-teman yang lagi nyalek. Teknisnya penerapan personal branding itu, satu tadi gue udah mention, dilakukan jauh-jauh hari, 2-3 tahun lah sebelum masa pemilihan. Nah, kalaupun misalnya udah ada masuk periode seperti ini, teman-teman yang dilakukan secara teknis apa aja sih? Ini menurut gue ya, kembali sebagai digital marketer, dari sisi online. Untuk dari sisi offline, gua nggak kompeten untuk ngomong hal itu, dan teman-teman tim CC pasti lebih tahu lah. Yang pertama adalah audience analysis. Jadi kembali lagi, apapun dilakukan dalam digital marketing, audience analysis. Tapi karena ini konteksnya adalah lagi mau nyalon untuk mungut suara, beda sama kita lagi jualan atau lagi dagang. Nah otomatis tentu akan lebih komprehensif data dari tim sesnya. Biasanya akan lebih tahu tuh, di kawasan sini ada berapa pemilih, KTP-nya ada berapa, di momen saat itu mereka butuhnya seperti apa. Itu detailnya mungkin tim sesnya akan lebih paham gitu. Nah, tapi ketika teman-teman udah tahu nih audiensnya siapa, di mana, khusus dalam online ya, kebutuhannya apa, masalahnya apa. Nah, teman-teman yang bisa dilakukan dalam sisi digital marketing atau dari sisi online-nya, teman-teman yang paling dasar yang bisa dilakukan adalah lakukan dengan distribusi konten atau produksi konten dengan jumlah masif, banyak, dan konsisten di platform yang mainstream. Contoh, teman-teman perlu ada Instagram as a personal branding ya, bukan dari partai atau bukan dari apa, tapi sosok lu sebagai calegnya. Itu perlu punya personal branding atau punya konten yang konsisten di Instagram, ataupun di TikTok, ataupun juga di YouTube. Bentuknya bisa feed, bisa short, bisa reels, atau video pendek kayak gitu. Jadi dikombinasikan aja sesering mungkin. Saran gue ya sehari satu lah, konsisten lah kayak gitu. Isinya beraneka ragam, dari lu as personal, jati diri lu, background lu, keseharian lu, apa yang sedang lu lakukan, kenapa lu mengikuti proses caleg ini, lu mau ngapain sebenarnya, visi misi lu dan sebagainya, apa yang lu mau lakukan, program-program lu bisa distribusikan dalam konten-konten tersebut. Demikian pula kalau lu ada kegiatan offline, lu bisa juga jadikan itu konten. Nah, yang paling dasar adalah konten. Lu harus distribusi dengan baik, bagus, dan proper lah, relevan dengan audiensnya. Kemudian juga teman-teman bisa lakukan namanya live event. Misalkan ada teman-teman lakukan, misalkan duduk diskusi kayak begini dengan teman-teman yang live gitu kan, lakukan event-event kayak webinar lah, teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Ataupun kegiatan yang offline, teman-teman juga record, jadikan itu online, sehingga ada tanya jawab juga.
Tapi akan lebih jatuhnya lebih personal kalau teman-teman bikin rutin sesi misalkan tanya jawab di waktu-waktu prime time dan sifatnya personal. Misalkan lagi jam 8 malam, teman-teman live aja di Instagram, di YouTube gitu kan. Nanti biar warga ataupun calon pemilih tersebut yang jadi audiensnya. Nah tentu ini jadi challenging adalah mengumpulkan crowd-nya, itu jadi PR ya. Jadi PR bagaimana marketingnya teman-teman. Makanya itu butuh beberapa waktu sebelumnya. Jadi orang mau tahu nih, mau ngobrol, mau diskusi gitu. Bukan isinya audiensnya adalah tim saya semua atau pendukung lo semua, enggak, tapi benar-benar real audiensnya. Kemudian teman-teman bisa juga buat namanya landing page atau personal page kayak website yang isinya adalah kayak profil teman-teman terkait dengan proses pencalonan ini. Jadi mungkin mirip-mirip kayak LinkedIn, tapi ini lebih ke menjual lu secara personal. Jadi tidak hanya profil tentang lu, tapi juga tentang pesan, message, visi misi, program lu bisa di website atau landing page tersebut. Jadi sehingga orang bisa tahu nih. Jadi mungkin kalau di konten-konten sosmed ataupun YouTube kan hanya sepotong, tapi ketika mereka pengen tahu secara holistik, mereka bisa klik dan mereview keseluruhannya di website atau landing page tersebut. Dan kemudian juga teman-teman bisa lakukan yang namanya roadshow podcast. Ya misalkan dari podcast A ke podcast B, teman-teman datang aja visit satu demi satu. Gue nggak tahu berbayar atau tidak, tapi yang jelas teman-teman bisa visit. Gunanya buat apa? Ini untuk nge-boost di audiens ya. Kan karena mereka melakukan podcast kan sudah ada audiensnya, tapi tentu di selektif podcast mana yang akan sesuai dengan relevansi audiens tersebut. Jangan sampai lu datang ke audiens yang tidak tepat. Kemudian juga di landing page tersebut teman-teman bisa create lead magnet ataupun in general create lead magnet. Teman-teman mendapatkan database dan database ini benar-benar real. Teman-teman bisa ngukur juga success rate-nya melalui respon dari leads ini, leads yang masuk berapa banyak gitu kan. Teman-teman bisa lakukan kegiatan email marketing ataupun bisa tambahkan WhatsApp. Jadi teman-teman mengirimkan informasi langsung kepada audiens tertarget, calon pemilihnya yang ditargetkan. Tentu didapat dari mana ya kegiatan lead magnet tersebut. Nah ini kurang lebih activity atau hal-hal yang bisa dilakukan secara teknis dalam digital marketing untuk bisa membangun personal branding ya. Jadi objektifnya adalah kan teman-teman dipilih gitu kan. Nah, untuk bisa dipilih harus dikenal. Untuk bisa dikenal teman-teman bangun ya personal branding. Intinya adalah teman-teman perlu lebih stand out dibanding calon lainnya sehingga teman-teman bisa memenangkan suara di audiens tersebut. Itu sedikit tips dari gue, semoga bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya.